Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selection lihat di official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Wih, selamat pagi guys. Kayak itu pagi ya guys ya. Kalau konten ini mau ke pasar biasa beli Joy Sam. Wis, Joy Sam aja kayak Sam, ya nggak apa-apa ya. Simple kalau jaga kakek itu guys. Direbusin Joy Sam juga udah sama apa ya? Oh hari ini kayak Sam itu beli satin ya, beli ikan kaleng itu. Udah gitu aja. Kayak Sam tuh keren dong jobnya ya, kamu harus kerja dulu di sini 5 tahun 6 tahun ya guys ya, baru mendapatkan kerjaan yang enak ya kan. Iya, semua itu on proses, nggak bisa kita itu kerja baru 1 bulan pengennya kerjanya enak ya kan, nggak bisa. Kayak Sam juga mendapatkan kepercayaan majikan itu ya lama guys, mengabdi kepada mereka gitu ya. Nah buat teman-teman Kaisam yang di rumah, Kaisam doakan semoga kalian bisa fighting sampai finish ya. Apalagi nih teman-teman Kaisam yang masih baru, apalagi tadi pagi guys, Kaisam itu dapat telepon, mbaknya nangis-nangis. Kaisam itu kenapa kamu nangis? Tenang. Kaisam saya kena faim katanya. Saya baru 2 minggu guys dia datang ke sini. Terus gimana? Majikan kamu gimana? Ya majikan itu kasih obat katanya. Tapi saya mau notice aja. Loh kok gitu? Iya Kaisam. Agent saya sama PT saya itu ngomong kalau saya itu harus vaksin, harus bayar $12.000 Hongkong. Bener nggak kayak Tisam? Padahal saya zero cost Kaisam. Enggak biaya. Nah ini ya guys ya lucunya. Kaisam tuh ngomong kamu kena COVID mau pulang sekarang. Kata majikan itu harus bayar. Apakah benar Kaisam? Ya benar. Itu namanya kita membayar pemberitahuan 1 bulan ya guys ya. Nah itu kita wajib kalau kita hari itu juga keluar. Tapi yang jadi masalah mbaknya ini kena COVID gitu. Ya tetap aja nggak bisa terbang gitu guys. Ya kan? Bandara juga pasti akan nggak bolehin kamu terbang kalau kondisinya kalian kena COVID ya. Jadi ya udah sabar dulu, disembuhin dulu ya. COVID itu 2 minggu juga sembuh guys. Iya kan? Nah terus masalah vaksin $12.000 Hongkong bener nggak? Ya nggak ada sih aturannya guys, cuma kita lebih ke manusiawi aja ya guys ya. Gini logikanya, majikan nggak termination, majikan itu kan bayar juga untuk mengambil kita ya kan. Masa sih kita sudah datang di sini karena COVID panas fasiu terus kita mau pulang? Kan kita bukan anak kecil gitu guys, kita ini udah emak-emak. Terus kita saat kita pulang ke Indonesia keadaan kita nggak bisa beli tempe gitu ya, terus kita balik lagi ke Hongkong, kan kamu itu mempermainkan gitu. Nggak yakin Allah itu sudah memberikan jalan kamu kerja di sini, ya jalani dulu gitu semampu kamu. Iya kan? Ya ini lucu nih ya, para teman kita yang pengen kerja ke Hongkong, terus udah nyampe sini, uji coba, pengen pulang lagi ke Indonesia, terus pengen ke Hongkong lagi, pengennya priwe cuy, iya kan? Jalani dulu, sehatkan dulu, kerja. Selama majikan masih butuh, selama majikan masih menggaji dengan full, ya jalani gitu. Ya, orang kita merantau kok nggak ada yang enak ya kan? Iya. Kaisam ngomel, belum doa Kaisam. Oh iya doa. Hujan guys, 3 doa yang terkabul salah satunya hujan. Ayo, Jampuy. Ayo guys, kita doakan teman kita yang di rumah sakit, Allah sehatkan. Teman kaya Tisam yang saat ini ya kunjungan dokter juga semoga Allah mudahkan. Teman Kaisam yang masih kesulitan Allah mudahkan juga. Teman Kaisam yang masih bahagia nih terus bahagia guys ya, amin. Kayak Kaisam nih bahagia terus ya kan. Iya masya Allah, Kaisam memang nggak pernah sedih ya. Ya kita ngeluh itu ya sama Allah aja gitu guys. Terus mau ngeluh sama siapa ya kan? Orang lain belum tentu kasihan sama kita gitu ya kan. Oke, sesama pekerja migran kita harus tetap support, iya kan? Oke, hari ini aturannya tentang hari libur nih sudah keluar nih, tentang 2024 ini. Ayo kita bahas. Masih banyak nih teman-teman kita yang masih belum mengerti tentang hari libur. Bahkan diskriminasi ya guys ya. Ada juga nih teman kita yang dibodoh-bodohi sama majikan, nggak usah libur. Kata agent nggak boleh libur, ya kan? Apalagi public holiday, nggak boleh libur kamu. Kerja aja, saya ganti uang. Apakah boleh? Oke, yuk kita belajar dari kisah ini. Kayak Tisam, saya bekerja di sini itu baru 1 tahun, dan 1 tahun alhamdulillah kayak Tisam, saya sama sekali belum pernah ngelihat dunia luar kayak gimana. Pengen kayak Sam lihat air terjun di Victoria Park itu kayak Sam gimana rasanya. Dulu saya itu termotivasi kerja di sini kayak Sam karena teman saya itu pada foto-foto di Kos WB. Kayak apa kayak Sam Kos WB? Aduh kasihan sekali kamu. tenang, tapi uangnya kumpul kan jadinya. Iya, karena di dunia luar itu sangat kejam sistem pertemanan ya. Jadi kamu manfaatin aja tuh nggak libur ya. Tapi balik lagi guys, apakah ini boleh nih sesuai aturan Hongkong? Oke, ayo kita bahas guys. Jadi untuk hari libur ya guys ya, majikannya ini sering bodoh-bodohin ini pekerja migran. Kalau misalkan hari public holiday ini bisa diganti uang, terus alasannya di luar itu banyak virus. Terus di luar itu kamu itu nanti hutang bank. Udah banyak lah tetek bengeknya ya guys ya, yang membuat kita ini takut di termination atau takut dipecat kalau kita ini berontak. Nah ini nih dilemanya kita ya guys ya. Pernah pada waktu itu guys, pekerja migran ini sudah dikasih libur 1 kali ya, tapi harus dibawa flat aja. Akhirnya majikan itu ngomong, ya udah kamu boleh libur tuh ya,
Tapi kamu di bawah flight aja. Kalau kamu makan jangan jauh-jauh ya, tetap dikontrol lewat handphone. Akhirnya ya karena dia ini pengen ngerasain dunia luar ya guys ya, akhirnya ya dia ini libur lah, ngambil tuh libur keluar rumah, udah duduk. Cuma kan dia masih terbatas bahasa ya, jadi belum ngerti juga. Tengok-tengok, dikasihnya liburnya hari biasa lagi juga. Terus dia itu pengen beli ke McD, nggak bisa ngomong. Akhirnya dia jalan ke pasar, cari toko Indonesia, makan nasi bungkus, duduk di taman ya guys ya, begitu-begitu aja liburnya ya. Kasihan ya teman kita yang liburnya di hari biasa nggak punya teman gitu. Ya tapi yang nggak usah sedih juga, orang juga nggak akan tahu kita juga. Apa namanya, makan, pas makan, abis makan banget itu, sorenya ya, di chat, Cece kamu di mana? Kamu jam 7 harus udah nyampe rumah ya, pulang. Udah jadi kayak anak kecil aja ya. Hai, halo. Halo, sekolah ya. Lek ito soya. Lục sapat. Lo sapa? Lo sapa le choye ge, cầm can lek. Lục sapat. Kayo, leko, yat isam. Ni ho ma. Yat isam. Dắt gì xong? Ini teman Kak Yatisam, ini penjaga tamannya guys. Itu biasanya itu dia itu nemenin Kak Isam ngobrol ya. Dia itu nyapu di situ, Kak Isam ngobrol ngoceh di sini. Ya ini namanya silaturahim ya guys ya. 68 tahun guys, masih bisa bekerja. Nah kalian masih 23 tahun, udah menyerah gitu. Wah kalah ini, nggak boleh kayak gitu ya. Tetap semangat ya cuy ya. Oke lanjut lagi. Jam 7 itu harus sudah pulang guys. Itu sekalinya dikasih libur. Akhirnya pulanglah karena apa? Takut, lagi-lagi takut di interminute. Ayo kita bahas cuy. Kaisam gimana aturan libur itu tentang hari libur? Oke, aturan yang pertama, hari libur pekerja itu wajib diberikan 1 hari dalam 7 periode kerja. Dan jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya guys ya, itu kan 7 hari. Itu kamu tuh wajib mendapatkan 1 hari libur. Nah, Kaisam, apakah hari libur itu harus hari Minggu? Ya kita juga bukan PNS ya cuy ya, bukan pekerja negeri gitu, sipil. Kita ini cuma asisten rumah tangga. Jadi libur itu ditentukan oleh 2 kesepakatan, pemberi kerja dan kitanya. Nah kalau misalkan majikan nih, Cece kamu liburnya hari Selasa ya. Nah karena kita masih baru nih ya, kita takut di termination, ya udah ikuti aja dulu aturannya ya, jalani. Dan nanti kontrak berikutnya kalau dia mau renew kontrak, kita membuat perjanjian kalau saya nggak mau nih liburnya hari Selasa majikan, kalau kamu mau renew sama saya minta di hari Minggu. Nah itu baru realistis ya guys ya. Jangan baru kerja kita udah komplain gitu sama majikan. Yang penting kita libur ya guys ya, yang penting kita dapat istirahat. Nah kalau misalkan di luar kita nggak punya teman, ya nggak apa-apa, jalan-jalan aja, me time ya guys ya. Ke McD balik lagi, ke KFC balik lagi, udah gitu aja. Itu untuk pertama gitu, nggak apa-apa. Nah kalau misalkan hari Selasa tuh tadi yang cecenya gitu, ya udahlah, oke lah majikan. Nah oke tuh, jadi dikasih tuh, berarti setiap hari Selasa, setiap 7 hari kerja, ini pekerja migran wajib libur. Nah, posisinya, kalau misalkan majikan itu ada keperluan di hari Selasa, boleh nggak diganti hari? Jawabannya boleh. Asal memberitahukan kepada cecenya itu minimal 48 jam sebelumnya. Jadi, di hari Sabtu, dia ini udah ngomong sama cecenya, Cece, hari Selasa saya ada kepentingan nih, kamu boleh nggak ganti di hari Jumat? Itu harus dibilangin dulu guys, 48 jam sebelumnya. Jadi nggak boleh ngedadak majikan itu ya. Nah kalau posisinya ngedadak kayak Tisam, tiba-tiba nih saya kesel banget nih, saya udah janjian sama temen, tiba-tiba majikan ngomong malamnya, Cece saya besok ada urusan, kamu jangan libur ya, diganti hari. Kan gondok kayak Zam, itu boleh nggak? Kamu boleh menolak ke majikan. Majikan maaf, saya sudah ada janji sama teman, jadi saya besok harus libur. Apakah boleh kayak Zam? Ya boleh aja, itu memang hak kamu. Asal kamu berani gitu ya kan. Ini masalah komitmen kamu aja, berani atau enggak cuy. Nah kembali lagi kalau kamu mau ngalah sama majikan, ya boleh aja, ya boleh. Itu tergantung kamunya cuy, karena ini hak libur kamu. Jadi kamu yang paling berhak atas majikan. Gitu ya guys ya. Boleh nolak Kak Isam? Ya boleh, kalau misalkan dia ngedadak ya. Nah karena aturannya itu majikan harus memberitahukan 48 jam sebelumnya. Jadi 2 hari sebelumnya itu majikan udah woro-woro tuh kayak, Cece saya ada urusan nih kayak gini, kamu ganti ya hari liburnya. Nah itu kan bisa kita, kalau ada janji kan kita bisa cancel ya guys ya, gitu. Oke. Terus pertanyaan ketiga, Kak Isam boleh nggak hari libur kita diganti duit? Nih ada ya kasusnya, kita libur hari Selasa karena majikan ini sibuk sekali, jadi nggak ada waktu nih untuk mengganti hari libur. Jadi Cece, kamu lembur, saya ganti uang aja ya. Itu tidak boleh cuy. Kalau misalkan ini ngomongnya libur 1 minggu 1 kali, itu tidak boleh diganti uang. Jadi harus diganti hari libur dalam 1 bulan itu ya guys ya. Kalau di minggu pertama kamu itu hari Selasa, kamu lembur tuh. Nah majikan itu harus menschedulkan sebelum 30 hari sebelum hari libur kamu,
Atau sesudah 30 hari libur kamu, itu majikan harus menjadwalkan ulang untuk mengganti hari libur kamu di hari Selasa tanggal pertama misalkan. Tapi boleh diganti di akhir bulan, tapi masih dalam 1 bulan itu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan hari libur kita 1 hari tuh, majikan itu wajib ganti hari, nggak boleh diganti duit, itu aturannya. Tapi guys, majikan saya diganti duit. Ya itu diem-diem aja ya kan. Kalau secara aturan itu nggak boleh ya guys ya. Nah, beda dengan public holiday. Jadi hari libur kita itu boleh diganti hari, tapi dalam masih bulan yang sama ya guys ya. Itu aturannya. Beda dengan public holiday. Nah, public holiday ini kan dalam 2024 ini 14 public holiday ya guys. Nah, itu pun sama guys. Bisa diganti hari kalau misalkan majikan itu ada keperluan di tanggal tersebut, masih dalam bulan yang sama. Tapi untuk public holiday ini bisa diganti upah. Jadi bisa diganti uang kalau public holiday. Nah, besaran upahnya berapa ya? Kalian tinggal ganti aja. 1 bulan gaji kamu berapa? 48,70. Tinggal dibagi 1 bulan, yaitu perharinya kamu dapat upahnya segitu untuk ganti public holiday kamu. Lagi-lagi, ini adalah hak kamu. Kamu boleh menolak kalau misalkan memang kamu mau libur. Tapi ya diomonginnya baik-baik ya, tabayun ya semuanya. Oke, jadi paham ya guys ya, dari sini ya guys ya. Dalam 7 hari kerja kita wajib dapat 1 hari, dan itu hari libur kalau misalkan diganti uang tidak boleh. Bolehnya diganti hari dalam bulan yang sama. Majikan tidak boleh mendadak mengganti hari libur. Majikan harus memberitahukan 48 jam sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kalau misalkan libur kamu mau diganti. Nah, kalau misalkan kamu tidak dikasih libur, terus dikasih duit aja, kamu mau protes, silakan telepon labor untuk pelaporan ya guys ya, supaya labor ini bisa mendapatkan catatan suatu hari kamu minta libur, kamu di termination. Setidaknya kamu sudah mendapatkan laporan ke labor tuh. Nah, majikan ini bisa dituntut kalau kita dipecat gara-gara kita minta libur. Karena apa? Karena ini udah pelanggaran guys, pelanggaran pemberi kerja, dan dendanya ini 50.000 dolar Hongkong. Jadi buat kalian yang udah penat banget nih kerja terus, kalian minta libur, usahakan minta libur lewat voice note atau lewat WhatsApp. Dimana kamu meminta libur, hak kamu, dan kamu kalau misalkan majikan nggak boleh, kamu tetap kerja, saya ganti uang, kamu kirimkan aturan labor ya guys ya, biar majikan itu kaget, loh kok Cece saya tahu aturan ini ya kan. Ada 2 kemungkinannya kamu dikasih libur, kemungkinannya kamu dipecat. Tapi kalau misalkan kamu dipecat, mau mandai guys, karena dari bukti itu di screenshot ya, chat WhatsAppnya kalian itu bisa menuntut majikan kalau majikan interminate kamu gara-gara kamu minta libur. Oke, karena ini adalah hak kamu. Itu caranya ya buat kalian yang nggak bisa libur. Jadi untuk meminta hak kamu nggak usah takut dipecat, itu poinnya. Karena apa? Karena kamu WhatsApp ke dia meminta hak kamu. Kalau tibanya kamu dipecat, jadikan WhatsApp itu sebagai bukti pelaporan kalau Pak saya dipecat gara-gara saya minta libur. Majikan kamu kena 50.000 dolar Hongkong cuy, lumayan 100 juta. Jadi kamu nggak usah takut dipecat ya. Kalau kamu dipecat, justru kamu akan mendapatkan keadilan dari labor. Ya kan, kita tuntut aja majikan itu, ya kan, dapat duit juga, ya kan. Kita juga masih bisa cari majikan. Untuk itu guys, apa sih poinnya dari video ini? Poinnya SDM kita nih, sumber daya kita nih, kita sebagai pekerja migran, kita sudah bekerja, sudah melakukan yang terbaik untuk majikan. Kita juga berhak untuk memperjuangkan hak kita. Kita ini bukan robot. Walaupun kita setiap malam istirahat, tapi kita juga kan ini sel otaknya ini perlu refreshing ya guys ya. Iya kan? Masa iya kita bekerja di Hongkong ini udah mendapatkan tekanan majikan? Ya stres lah cuy, iya kan? Aduh, ya semoga kalian itu dimudahkan ya guys ya semuanya. Ini solusi buat kalian yang susah mendapatkan libur. Minta hakmu lewat WhatsApp supaya kamu mendapatkan bukti suatu hari saat kamu pulang libur kamu dipecat, kamu bisa menuntut ke labor. Oke? Semangat guys, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, kalian bisa, kalian berani. Oke? Cheers.